Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Tak lupa pada pagi hari ini kita ucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga dapat menyaksikan atau menyimak kultum pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti saat ini. Pada kesempatan hari ini atau pagi ini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan yakni 10 sahabat wanita Nabi Muhammad SAW. 10 sahabat wanita Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita hanya mengenal bahwa nama-nama sahabat Nabi Muhammad yakni seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sebagainya. Namun ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yakni berasal dari golongan wanita. Yang pertama ada Arwa binti Abdul Muthalib. Beliau adalah wanita yang terpandang pada masa jahiliyah dan Islam. Beliau merupakan bibi Rasulullah yang memiliki ide yang jernih. Beliau juga termasuk wanita yang gigih dalam membela Rasulullah dan menyuruh putranya yakni Thulaib bin Umar untuk selalu taat dan patuh terhadap Rasulullah. Yang kedua adalah Ghazalah al-Haruriyah, yakni adalah istri dari Syabib bin Zaid al-Haruri yang terkenal sebagai wanita yang pemberani dan tangkas. Beliau juga ikut dalam beberapa kali pertempuran. Seperti terdapat kisah yang populer yakni larinya Hajjaj karena tidak mampu menghadapinya dalam sebuah pertempuran. Yang ketiga ada Hindun binti Utbah bin Ro'ibah, yakni merupakan sahabat wanita yang berasal dari suku Quraisy yang terkenal dengan kelantangan suaranya serta mencetuskan ide-ide yang gemilang. Beliau juga mahir dalam berorator. Sebelum masuk Islam, beliau sering membangkitkan semangat kaum musyrikin untuk menghantam kaum muslim. Kemudian saat masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah dan memiliki kesempatan untuk mengikuti perang Yarmuk. Dan beliau juga aktif dalam membangun semangat kaum muslimin dalam melawan tentara Romawi. Kemudian yang keempat ada Juwairiyah binti Abu Sofyan. Beliau merupakan sahabat wanita dan pejuang wanita yang turut menggempur musuh secara langsung pada perang Yarmuk. Beliau juga ikut dalam berbagai pertempuran lainnya dan membuktikan bahwa ia adalah wanita pejuang dan tangkas. Kemudian yang kelima ada Haulah binti Azwar al-Asadi. Haulah adalah sosok mujahidah dan wanita pemberani, mirip dengan Khalid bin Walid dalam aktivitas kemiliterannya. Namanya sangat melekat dalam sejarah penaklukan negeri-negeri Syam. Beliau juga pandai bersyair yang melukiskan tentang kemuliaan dan kemegahan. Yang keenam ada Laila al-Ghifariyah, yakni beliau adalah sahabat perempuan Nabi yang terpandang dan mengikuti Rasul ke medan perang untuk mengobati para pejuang yang sakit dan terluka. Sebagai mujahidah dan juru rawat, Laila juga turut dalam peperangan seperti ke Basrah dalam perang Jamal di barisan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang ketujuh Mu'adzah binti Abdullah al-Dawiyah, merupakan perempuan yang ahli ibadah di zaman tabi'in. Ia ditinggal mati suaminya saat mengikuti perang dan beliau meninggal pada usia 83 tahun. Mu'adzah adalah pakar hadis yang meriwayatkan dari Aisyah
dan Ali bin Abi Thalib. Dan juga termasuk dalam perawi yang terpercaya yang mencapai tingkatan sikoh dan hajjah dalam ilmu hadis. Kemudian yang ke-8 ada Qatilah binti Haris bin Kaldah. Qatilah ini adalah seorang penyair wanita, juga ada juga saudara kandung dari Kisah An-Nadar Ibnu Haris yang menentang dakwah Islam dan sering menghalangi orang-orang yang ingin menemui Nabi. Namun setelah masuk Islam, Qatilah banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Yang ke-9 ada Rufaidah al-Ansariyah, yakni perempuan yang berpengaruh di masa Rasulullah. Karena ia memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah setelah hijrah ke kota Madinah. Rufaidah juga terlibat dalam peperangan, yaitu Perang Khandaq dan Perang Khaybar sebagai relawan medis. Beliau juga terkenal sebagai wanita yang cerdas, gemar membaca dan mencatat Al-Quran. Beliau yakni berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun semenjak masuk Islam, harta kekayaan beliau diberikan atau didermakan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Yang ke-10 atau yang terakhir yakni ada Syifa binti Andullah Al-Dawiyah Al-Qurasiyah, yakni sahabat perempuan Nabi yang terkemuka pada zaman jahiliyah. Ia sudah pandai membaca dan menulis. Usai masuk Islam, Syifa mengajarkan istri Nabi yakni Hafsah binti Umar untuk belajar membaca dan menulis. Dan Rasulullah memberikan sebuah rumah di Madinah kepada Syifa. Bahkan pada kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab selalu mengutamakan pendapat Syifa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita, dan maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.